Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya bear flag yang kita bahas di video terakhir play out dan kita melihat Bitcoin kembali break di bawah area $60.000. Ada beberapa hal yang sangat penting yang mau saya sampaikan di video hari ini berkaitan dengan price action Bitcoin yang menurut saya akan sangat penting untuk kalian simak. Yang tentunya juga akan kita bahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,13 triliun dolar. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di top 10 coin sendiri, sebenarnya keadaannya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun dominan berwarna merah ya teman-teman. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Dan kalau kita refresh lagi, sekarang udah berwarna merah semua. Jadi dalam 24 jam terakhir kita bisa katakan bahwa market cryptocurrency itu cenderung mengalami semacam pullback. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya pengen membahas dulu apa yang harus kita expect terjadi di minggu ini in terms of data dan event ekonomi. Dan mulai dari tanggal 13 Agustus, kita akan mendapatkan data yang cukup penting, yaitu adalah PPI atau Producer Price Index. Yang diekspektasikan itu mengalami penurunan ya teman-teman, dari 0,2% menjadi 0,1%. Sekali lagi, ketika kita melihat bahwa data-data yang berkaitan dengan inflasi mengalami penurunan, itu harusnya akan memperkuat lagi chance atau kesempatan The Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga di bulan September nanti. Belum lagi kalau misalnya kita lihat teman-teman, tanggal 14 Agustus nanti kita akan mendapatkan data core inflation rate dan juga inflation rate year on year atau CPI. Di mana kedua data ini juga diekspektasikan mengalami penurunan. Untuk core-nya sendiri diekspektasikan menurun dari 3,3% menjadi 3,2%, sedangkan yang CPI-nya diekspektasikan menurun dari 3% menjadi 2,9%. Sebentar saya cek. Ini tanggal 14 Agustus, berarti itu hari apa teman-teman? Oke, tanggal 14 Agustus itu adalah hari Rabu ya. Jadi hari Rabu nanti kita akan mendapatkan data CPI, jadi hari Selasa akan ada data PPI. Dan kalau kita scroll lagi ke bawah, sebenarnya cukup banyak yang high impact, tetapi ini bukan di US ya. Jadi ini mungkin berita baik untuk teman-teman yang merupakan trader forex, karena di berbagai wilayah itu ada data yang high impact. Dan kalau misalnya kita lihat lagi di tanggal 15 Agustus, terkhusus untuk dari US ya, kita juga akan kedatangan data retail sales month on month, diikuti continuing jobless claim, initial jobless claim, retail sales, dan lain seterusnya, yang menurut saya juga akan cukup penting untuk kita perhatikan. Jadi, mulai dari hari Selasa bahkan, teman-teman, sampai hari Jumat nanti, di Amerika Serikat itu bakalan ada data dan event ekonomi yang high impact. Di hari Selasa ada PPI, di hari Rabu ada CPI dan juga core inflation, di hari Kamis itu nanti ada retail sales, di hari Jumat ada data building permits yang di sini juga dikategorikan sebagai high impact. So, kita bisa expect ini menjadi minggu yang cukup menarik juga karena keadaan market yang tentunya sedang tidak lagi baik-baik saja. Kita tahu tidak hanya di cryptocurrency, tetapi juga di stock market Amerika Serikat kita melihat sell-off itu terus berlanjut. Belum lagi kita kalau berbicara soal kekhawatiran resesi global, kekhawatiran soal naiknya tensi geopolitik, Iran dan juga Israel. Belum lagi kita bicara soal price action, yang juga tentunya memberitakan kita banyak hal. Ditambah lagi dengan event dan data ekonomi yang high impact. So, minggu ini dan juga minggu depan kemungkinan akan menghasilkan tontonan yang sangat menarik. Dan ini tentunya akan menjadi hari-hari yang cukup baik untuk para traders. Karena di mana ada volatility, di situ ada kesempatan. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan ya kesempatan untuk memanfaatkan semua setup yang ada.
ketika ada volatilitas di situ kalian sebagai seorang trader harus berfokus karena biasanya akan ada banyak setup yang mulai bermunculan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau misalnya kita berbicara soal spesifik Bitcoin, maka kita bisa melihat juga bahwa kemarin itu banyak sekali tumpukan likuidasi yang berada di bawah area 60.000. Wajar saja teman-teman, karena pasti banyak yang mencoba untuk long di area 60.000 dan menaruh stop loss-nya sedikit di bawah area 60. Dan kita sudah melihat hampir semuanya sudah ke liquid di sini. Walaupun kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, di 1 mingguan dan juga di 3 harian, memang masih ada tersisa sedikit gitu ya, tersisa sedikit angka likuidasi itu di range 58 sampai 57.500 yang bisa aja masih akan dicoba tes oleh market maker. Tetapi teman-teman, menurut saya local bottom untuk pullback yang kita lihat selama 1-2 hari terakhir itu harusnya telah dekat. Antara kita telah menemukan local bottomnya atau ada satu lagi push ke bawah sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rebound. Itu nanti bakal kita bahas lebih detail dari segi price action. Tetapi pada intinya, untuk sementara semua angka likuidasi yang berada di area range 60 sampai 58.000 itu telah terjemput dan itu harusnya menjadi sebuah berita baik karena sekarang kita melihat keadaan leverage sudah jauh lebih sehat daripada beberapa hari yang lalu. Gitu ya. Kemudian teman-teman, sebelum kita masuk ke chart, ini saya pengen ingatkan saja bahwa saya kembali pengen membuka copy trade. Tapi ini saya tidak menyarankan teman-teman untuk langsung ikutan ya. Karena yang menjadi copy trader di sini itu banyak banget teman-teman. Dan saya menjadi salah satunya. Ini baru banget account-nya saya buka. Tidak harus kalian ikuti saya. Kalian mau ikuti copy traders yang lain juga boleh gitu ya. Tapi saya cuma infokan saja saya menjadi seorang copy traders di platform Jampex yang kalau misalnya teman-teman pengen coba manfaatkan fitur copy trade-nya, link pendaftarannya sudah akan saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, teman-teman, saya pribadi kemarin sempat membuka satu trade di copy trade yang sekarang masih dalam keadaan floating profit itu di sekitaran range 1.800-an dolar gitu ya. Dan ini adalah akun copy trade-nya. Ini saya baru sekedar ngetes platformnya gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik gitu untuk menjadi copy trade atau mengambil copy trade dari saya, kalian tinggal masuk aja ke tab copy trade di sini dan kalian tinggal search nama saya dan kalian akan melihat ini adalah akunnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat yang lain, di sini juga disediakan berbagai data yang kalian perlukan untuk menganalisa apakah cocok nih traders ini dengan kemauan kalian. Please teman-teman, kalau misalnya kalian tidak mengerti cara setting copy trades, jangan kalian ikuti. Karena bisa saja saya profit tapi kalian loss. Bagaimana bisa seperti itu? Kalian tidak menyeting leverage-nya, margin-nya mau seberapa, itu tidak kalian setting. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada lose streak 2 atau 3 kali, itu sudah cukup untuk wipe out account kalian. Sedangkan saya pribadi ya terus mengontrol resiko dari portofolio saya. Dan kalau misalnya teman-teman tidak bisa melakukan setting untuk hal tersebut, please jangan kalian lakukan. Copy trading tempat manapun sama, kalian harus mengerti dulu cara untuk setting copy trades-nya. Gunakan resiko yang minim teman-teman. Karena ini kalian copy trade dan kalian tidak tahu nih, benar nggak performa tradersnya ini benar-benar bagus. Sama juga di saya. Kalian jangan percaya 100% sama saya, harus skeptis tetap. Gitu ya. Nah, di sini juga sudah lumayan banyak traders yang sebenarnya ada statistiknya cukup meyakinkan ya. Tetapi followersnya rata-rata belum banyak. Saya rasa yang cukup banyak itu cuma yang di sini. Itu ada 34 followers, tapi sisanya masih tidak terlalu banyak. Tapi win rate-nya rata-rata cukup gede gitu ya. Nah, punya saya juga ini masih cukup baru account-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengikuti, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Untuk mengikuti copy trade dari saya, tinggal klik saja di sini. Kemudian search nama saya, dan kalian langsung bisa ikuti. Sekali lagi, tidak ada jaminan bahwa ini akan selalu profit. Tidak pernah saya melakukan hal tersebut gitu ya, bahwa ada jaminan selalu akan profit. Tapi ini saya hanya sampaikan bahwa saya sedang membuka akun untuk copy trade. Dan di Jampex juga teman-teman bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ada. Kalau misalnya kalian pengen trading pribadi juga disediakan di sini, atau kalian mau beli di spot itu juga bisa. Jadi semua fitur yang kalian perlukan di sebuah exchange juga disediakan di Jampex.
yang kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba, link pendaftarannya sudah sekali lagi saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, untuk teman-teman yang pengguna baru nanti, sign up berpotensi memenangkan bonus hingga $35.000 gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. So, teman-teman, kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Apa yang kita lihat selama 1-2 hari terakhir adalah sebenarnya pergerakan yang cukup membosankan ya di Bitcoin terutama. Karena kemarin itu kita sempat membentuk sebenarnya bear flag, teman-teman. Bear flag itu awalnya saya expect adalah bentukannya seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu deh biar mungkin lebih jelas. Ups. Oke. Awalnya, teman-teman, bear flag yang saya maksud itu adalah yang ini. Ya. Dan saya masuk di sini, tapi itu adalah setup yang loss, teman-teman. Ketika kita reclaim area lower high terakhir di sini, seperti yang saya sampaikan di video terakhir, saya langsung keluar. Karena berarti sudah terinvalidasi. Nah, kemudian saya adjust trendline-nya di sini karena berarti trendline yang di sini sudah tidak lagi di-respect karena kita sudah berkali-kali bolak-balik di trendline tersebut. Jadi sepertinya sudah tidak di-respect. Saya belum lagi masuk sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan ada bear flag yang lebih besar di 1 hour ini. Nah, pada akhirnya saya masuk di sekitaran area breakdown di sini, tapi saya sedikit telat masuknya di sekitaran area range ini. Dan sudah berhasil untuk mendapatkan profit yang lumayan. Tadi adalah salah satu account trade saya. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman kemarin tidak sempat masuk, ya berarti sekarang bukan saatnya lagi untuk terlalu agresif nge-short, teman-teman. Ya walaupun kita memang melihat ada sell-off yang lumayan kenceng di sini, tetapi perlu kalian ingat, ini kita awali dari pergerakan yang cukup impulsif ke atas. Jadi, apa yang kita lihat di sini bisa aja hanya dalam bentuk pullback untuk kemudian kita move higher. Nah, tetapi teman-teman, ada satu hal yang mungkin mau saya ingatkan juga ke kalian semua, dan ini bisa menjadi sebuah berita yang tidak terlalu baik ya untuk Bitcoin. Yaitu adalah di weekly candle, teman-teman, kita melihat kita tidak berhasil untuk reclaim area 60.000 sebagai support. Which is berarti sekarang weekly itu menjadikan 60.000 sebagai resistance. Atau kalau misalnya bahasa kerennya, 60.000 sekarang menjadi area resistance di weekly. Dan selama kita tidak berhasil untuk reclaim di atas area 60.000 lagi, teman-teman, maka kita bisa expect bahwa kita masih akan kesulitan untuk dapat bergerak jauh lebih tinggi ke atas. Dan setiap kali retest ke area 60.000 itu bisa menjadi potensi untuk short, teman-teman. Kalau misalnya ada setup di sana. Ini sama seperti kalau teman-teman melihat di sekitaran area ini. Ketika itu, kita menjadikan area 60.000 ini sebagai area support di weekly. Sehingga setiap kali kita nyentuh area ini, itu adalah saat yang baik untuk start melakukan long. Ketika ada setupnya. Ya kan? Sama juga di sini. Tapi beda cerita dengan yang sekarang. Kalau kemarin kita jadikan ini area sebagai support, setiap kali kita melihat retest ke area tersebut ada bounce, kali ini kita nge-retest area tersebut dari bawah, sehingga kita jadikan area ini sebagai area resistance sekarang. Setiap kali ada retest ke area tersebut, sebelum kita mampu reclaim di weekly, maka itu bisa menjadi potensi untuk short, teman-teman. Sekalipun kita break di atas area 62.000 katakanlah, tapi selama weekly candle belum berhasil close di atas area tersebut, maka saya masih harus katakan bahwa 60.000 ini akan menghasilkan resistance di weekly. Jadi itu berita buruknya. Tapi mungkin ada sedikit berita baik untuk teman-teman yang merupakan traders di short term. Yang pertama, kita melihat sudah banyak likuidasi yang terjadi di sekitaran area 60.000 sampai 58.000-an. Artinya, orang-orang yang menggunakan leverage long itu kebanyakan sudah kecuci. Dan kalau misalnya diperhatikan teman-teman, kita juga telah mendekati beberapa area yang cukup krusial. Yang pertama,
kita sedang mendekati area Fibonacci 0,382 di sini. Ini juga confluence dengan area major resistance di hourly sebelumnya. Yang harusnya sekarang kita akan flip menjadi area support. Sehingga teman-teman menurut saya area 57.500 sampai 57.000 di sini itu mempunyai potensi yang cukup kuat untuk menjadi semacam local bottom. Artinya kalau misalnya kita berhasil untuk nyampe lagi ke area range ini, saya akan mencoba untuk mencari peluang untuk long. Dan targetnya di mana? Targetnya setidak-tidaknya nyampe lagi ke area range $60.000. Nah, kenaikan yang kita lihat nanti itu akan sangat penting, teman-teman. Kalau misalnya kenaikan tersebut cenderung impulsif, maka kita bisa mengatakan bahwa ada potensi weekly candle berikutnya kita bisa close di atas 60.000. Tetapi jika yang kita lihat kenaikannya cenderung sangat-sangat korektif, mungkin bentukannya seperti ini, seperti ini, maka itu justru adalah peluang untuk kembali short, teman-teman. Dan kali ini kita bisa break sampai ke area 55, 53, 50.000, atau bahkan break ke area lower low yang baru. Jadi teman-teman, kita sekarang berada di fase yang cukup krusial, gitu ya. Karena mungkin 1-2 minggu ke depan, kita bisa melihat clue yang lebih jelas. Apakah apa yang kita lihat di sini hanya sekedar relief rally untuk kemudian membentuk lower low baru, ataukah memang area 49.100 kemarin itu sudah merupakan bottom dari koreksi kita dan kita akan kembali ke area 70.000-an. Saya pengennya ngelihat secepatnya kita mampu close di atas area 60.000 di weekly. Karena semakin banyak weekly candle yang close di bawah area 60.000, itu semakin memperkuat chance bahwa kita akan kemungkinan kembali nge-retest ke area low di sekitaran 49.000 di sini. So, itu adalah untuk time frame besarnya. Kesimpulan untuk time frame kecilnya, teman-teman, saya melihat bahwa kita telah mendekati local bottom untuk koreksi di sini. Untuk kalian yang telah berhasil melakukan short dari sekitaran area di sini, ya selamat, harusnya kalian sudah berada dalam keadaan cuan. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ke setup manapun, ini sepertinya belum saatnya. Apalagi kalau yang short ya, ini menurut saya sudah sedikit telat. Nah, kalau teman-teman yang mau long, kalau saya pribadi ya, baru akan long mungkin di sekitaran area yang saya sudah tandai di sini. Kalau sudah terlanjur naik sebelum kita nyampe ke area tersebut, so be it. Berarti bukan rezeki saya. That's it. Saya harus tetap konsisten, disiplin, teman-teman, untuk menerapkan trading plan saya. Tapi kalau misalnya saya dikasih, nyampe ke area tersebut, ya berarti saya ambil. Targetnya di mana? Targetnya setidaknya nyampe ke area 60.000 lagi. Apakah ini sebagai retest, ataukah akhir dari pullback di sini? Saya nggak tahu. Itu mungkin baru bisa kita temukan clue-nya dalam beberapa hari ke depan. Jadi untuk sementara, teman-teman, saya masih expect kita mungkin akan mendapatkan sedikit konsolidasi lagi di sekitaran area range di sini. Mungkin untuk sedikit memancing lagi ya orang-orang untuk buy. Dan kemudian kita drop lagi satu kali lagi ke bawah, ke sekitaran area range 57.000-an. Dan dari sana kita akan menemukan local bottom, dan kita akan nge-retest setidaknya ke area $60.000. Tapi sekali lagi teman-teman, saya baru akan masuk dengan catatan ada reversal pattern di sekitaran area di sini. Apakah itu dalam bentuk double bottom, apakah itu dalam bentuk triple bottom, apakah itu dalam bentuk inverse and shoulder, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas, itu yang akan saya manfaatkan. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.